juga yang namanya irhas, yaitu keutamaan diberikan oleh calon nabi, dan juga ada namanya ihana, penghinaan dari Allah, ada namanya istidraj. Ya, semua itu yang di luar akal manusia, namun itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, ngapo wong semakin jahat semakin banyak duit, wong semakin pelit semakin kaya, wong semakin dak galak salat, dak galak ibadah, tapi pangkatnya semakin tinggi. Itu bisa saja terjadi adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadab seorang hamba yang dibalut dengan nikmat. Na'udzubillah, itu azab yang paling mengerikan. Kalau kita ditegur oleh Allah dengan sakit, banyak orang Pak, dengan sakitnya balik nih. Dulunya jahat, dulunya banyak maksiat, dikasih Allah sakit. Dikit sakitnya, kakinya sakit, matanya sakit, dia kemudian kembali kepada Allah, sadar nih. Tapi ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, terus ditambah nikmatnya, semakin jauh, semakin tidak galak ibadah, semakin tidak galak patuh kepada Allah. Itulah azab yang dibalut nikmat, namanya istidraj. Maka sampai ada orang bertanya, apakah pemberian Allah berupa harta itu tanda Allah cinta kepada hamba, atau sebaliknya? Jadi kalau kita lihat, kita diberi harta ini bentuk cinta Allah atau bentuk murka Allah. Kita diberi jabatan, kita diberi kekuasaan, kita diberikan kehormatan di masyarakat, ini bentuk nikmat atau bentuk azab. Maka Nabi SAW pernah bersabda, yang mana diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, innallaha yu'til mala ala man yuhib wa liman la yuhib. Allah memberi harta kepada hambanya yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Maka itu bentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah itu maha pengasih, ya kan? Ar-Rahman maha pengasih. Jadi semuanya Allah kasih. Semuanya Allah tidak pilih-pilih. Kalau dunia ini dinjok kalau oleh Allah. Yang sholat dinjok, ya kan? Yang tidak sholat dinjok juga. Dikasih oleh Allah. Tapi walakin akan tetapi yu'til iman liman yuhib. Allah berikan seorang hamba itu iman di hatinya, bisa diberi taufik untuk beribadah. Itulah tanda bahwa Allah cinta kepada seorang hamba. Jadi bukan takaran. Oh, jangan Allah ni sayangnya dengan aku. Kenapa? Aku ni tidak pernah miskin. Usaha aku selalu berhasil. Gawe aku selalu caknya ni mulus-mulus. Belum tentu. Kalau semakin kita diberi Allah, semakin jauh, semakin lalai, tanda bahwa Allah murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika kita, Pak, walaupun mohon maaf dalam keadaan pas-pasan hidup kita, ya cukup-cukup saja, tapi Allah berikan kita iman di hati kita, yang mana iman inilah yang mendorong kita untuk bisa beribadah, untuk bisa duduk di musala di masjid, duduk di majelis taklim, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir. Inilah sesungguhnya tanda Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang layak kita banggakan kecuali cinta Allah kepada kita. Tidak ada. Maka dari itu alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasul diutus oleh Allah, wa yubayyinu ma amarahum bibayani lil mukallifina wa annahu yuhibbul ikhtiramhum kulluhum. Jadi kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintai semua para rasul. Semua para nabi dan rasul wajib kita menghormati mereka. Tidak boleh kita pilih-pilih. Aku ni paling demen sama Nabi Ibrahim. Saya tidak demen aku dengan Nabi Nuh. Jangan, tidak boleh kita pilih-pilih. Kalau kita
tidak menghormati salah satu dari para nabi yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, maka kita termasuk orang yang tidak beriman. Kita dengar, Nabi Adam tuh dulu pernah bermaksiat, tidak demen aku. Gara-gara Nabi Adam lah kita keluar dari surga. Hati-hati. Nabi Adam itu tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Nabi itu maksum, terjaga dari segala macam dosa, min shaghair wa kabair, dosa kecil maupun dosa besar. Jadi Nabi Adam tidak berdosa. Nabi Adam memang melakukan kesalahan, tapi bukan berdosa. Jadi bukan melakukan dosa Nabi Adam, tidak. Memang itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah, jangan kita nanggep Nabi Adam sih kok dosa keluarga dari surga. Kita banyak dosa masuk surga, hati-hati. Nabi Adam tidak pernah melakukan dosa. Ya, bagi Nabi Adam itu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu bukan perbuatan dosa. Maka Nabi Adam dengan kesalahan itu tobat sampai 40 tahun istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah zalim. Jadi Nabi Adam tuh merasa dirinya zalim terhadap diri sendiri. Anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang yang rugi. 40 tahun, Mbak. Melakukan kesalahan 40 tahun, tidak berani nyengok langit. Tidak berani Nabi Adam nyengok langit. Nunduk, beristighfar terus. Maka luar biasa. Berkat itulah Allah ampuni Nabi Adam alaihi salam. Maka luar biasa. Itu Nabi Adam. Jadi pelajaran untuk kita, seberat apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau meminta ampun kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Tapi sebaliknya, satu dosa kesalahan yang dilakukan dengan sombong, satu kesalahan dengan sombong tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Iblis. Apa kesalahan iblis? Iblis luar biasa. Azazil ibadah 80.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Luar biasa. Hebat, luar biasa. Gara-gara satu dosa yang dia lakukan karena sombong, tidak galak patuh perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Tidak galak patuh perintah Allah gara-gara sombongnya. Kenapa? Aku merasa lebih baik dari dia. Aku merasa lebih bagus dari dia. Aku merasa lebih pantas dari dia. Hati-hati. Yang ada di hati kita, hati-hati yang seperti ini. Kadang kita mau, ya Allah, siapa dia? Aku ini lebih lama, aku ini lebih tua, aku ini lebih berilmu, aku ini lebih segalanya. Hati-hati dengan perasaan itu. Itulah puncak dosa, yaitu kesombongan yang ada di hati kita. Dengan satu itu, sombong itu, iblis tidak diampuni oleh Allah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Maka kalau kita masih nangis, kadang kita, ya Allah, banyak salah, banyak dosa, banyak kurang, ya Allah, insya Allah bakal diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa yang dibarengi dengan sombong, habis berdosa, habis mabok cerita pula, tahu dah aku semalam minum, bahaya pula. Hati-hati. Maka dari itu sombong ini tidak baca diobati. Hati-hati, maka harus kita hilangkan dalam hati kita. Sampai-sampai diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, iblis itu pernah dulu pengen nak tobat. Iblis pengen nak tobat. Zaman Nabi Musa alaihissalam pengen nak tobat. Karena melihat kemurahan Allah, maha mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis pengen tobat. Wahai Nabi Musa, tolong mintakan sama Allah, aku ni nak tobat. Aku ni nak tobat. Uji iblis tadi. Akhirnya ya sudah, kagak aku mintakan sama Allah. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Nabi Musa kalimullah yang langsung bisa berbincang kepada Allah. Berdoa, ya Allah, dengan permintaannya iblis nak tobat. Allah memberi syarat. Apa syaratnya? Akan diterima tobatnya, tapi cari kuburan Nabi Adam. Cari kuburan Nabi Adam dan sujud penghormatan di depan kuburan Nabi Adam alaihissalam. Itu dikabarkan oleh Nabi Musa kepada iblis. Wahai iblis, jangan gitu Palembang, iblis.
Allah galak menerima tobat kau asal satu syarat. Apa? Cari kuburan Nabi Adam, kau sujud penghormatan depan kuburan. Dengar itu ngabang rayu. Abang rayu iblis. Abang Allah syaratkan seperti itu. Musa, aku suruh sujud sama Adam ketika Adam masih hidup, lagi dah galak. Dia hidup lagi dah galak, apalagi dia mati, mah hamba ya nak sujud dia. Allahu Akbar. Maka kalau sudah sombong, Pak, tidak nerimo. Maka sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Tidak nerimo kebaikan, tidak nerimo kebenaran, walaupun itu sudah jelas-jelas benarnya, itulah sombongnya sesungguhnya. Allahu Akbar. Maka selagi kita bermaksiat tanpa dibarengi dengan sombong, insya Allah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Jadi kita harus memuliakan semua para nabi. Dan kita jangan pernah meyakini ada nabi yang berbuat dosa. Karena nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Annahu ma'sumuna minas saghair wa kaba'ir. Dijaga oleh Allah dari segala macam dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Wa alam anna ada rasul 313. Jumlah rasul itu adalah 313. Berapa jumlah rasul? 313 rasul itu. Ada yang mengatakan wakila 15 315. Jadi banyak rasul itu. Belum nabi. Nabi berapa kemarin? Nabi 100 berapa? 100 berapa? 140.000 para nabi. Berapa? 140.000 para nabi. Jadi jangan heran, nabi itu banyak. Dari semua nabi itu ada rasul. Rasul 313 atau 315. Yang wajib, yajibul imanu tafsilan bi 25 minhum. Yang wajib kita imani, wajib kita percayai, wajib kita tahu adalah 25 rasul. 20 apa? 5 nabi dan rasul dari 28 nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau buka Al-Qur'an itu enggak jumlah nabi-nabi, kalau ketemu nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris. Nah, ini nabi-nabi yang disebutkan di Al-Qur'an ada 28, tapi yang wajib kita imani ada 25. Apa itu? Yang pertama, Nabi siapa? Bapak kita sama-sama, Nabi Adam. Jadi kita ini saudara galau sebenarnya. Kalau dibalik ke nasab kita sama Nabi Adam. Nabi Adam. Yang kedua Idris. Yang ketiga Nuh. Yang keempat Hud. Yang kelima Saleh. Yang keenam Ibrahim. Yang ketujuh Lut. Yang ke-8 Ismail. Yang ke-9 Ishak. Yang ke-10 Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, wal Yasa, Nabi Yasa, wa Daud, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa Uzair, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi-nabi yang kita asing. Apa nabi tadi? Nabi Uzair. Nabi Uzair. Itu ada yang mengatakan Ilyas, Zulkifli, penggantinya. Dan Nabi Uzair ada disebutkan di Al-Qur'an. Ini Nabi Uzair ini nabi yang dituhankan oleh orang Yahudi. Mereka katakan Uzair ini anak Allah. Na'udzubillah. Nah, kemudian Isa anak Allah juga. Jadi nabi-nabi yang dituhankan. Wa ba'dhuhum Dzulkifli wa qila Ilyas wa Zakaria wa ghairu dzalik. Maka dari itu ini wajib 25 nabi ini wajib tahu gitu, Pak. Wajib tahu, terutama untuk anak-anak kita. Mereka harus tahu dengan para nabi ini, para nabi dan rasul. Jangan kita ajarkan kepada mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat mereka mengidolakan sesuatu yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau mereka kenal para nabi, tahu sejarah nabi, mereka mengerti tentang nabi, mereka akan penasaran dan mereka akan mengikuti bagaimana jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari 25 nabi ini kita ajarkan, maka itu kewajiban kita. Wa afdalahum ulul azmi. Dan yang paling utama dari 25 nabi tadi ada nabi ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? 20. Ada berapa? Ada 5. Ada
Dari 25 tadi dikurangi. Yang paling utama, yang paling top, yang paling hebat Nabi ulul azmi. Wasbir kama sabar ulul azmi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi ini orang yang sabarnya sudah hebat sekali. Wa tahmilul masyaqqah, hebat sekali perjuangannya. Nabi limo ini. Siapa mereka? Ini harus kita tahu. Yang pertama, peringkat pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Musa Ruhullah. Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Musa Kalimullah. Kemudian Isa Ruhullah. Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, yang kelima siapa? Nuh alaihi salam. Kalau kita tahu 5 nabi ini luar biasa perjuangannya, dakwahnya, nyebarkan agama syariat itu luar biasa. Kalau kita nak cerita satu-satu, Allahu Akbar, luar biasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya Pak, nak ngislamkan kita ini, ya Allah, bertaruh nyawa, semua hartanya habis demi apa? Untuk kita umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi berdarah-darah, Nabi dilempari batu, Nabi dilempari tombak, Nabi dilempari tulang unta. Demi apa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ingin hijrah ke Taif itu, Nabi datang ke sana, dilempari, dikumpulkan anak-anak di sana untuk mabiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sampai Nabi berdarah, pecah pelipis Nabi, patah gigi Nabi, berdarah tubuh Nabi, sampai hampir menetes di sandal Nabi. Ketika Nabi sakit, capek itu, Nabi nyender di sebuah pohon. Bayangkan Pak, ingin menyelamatkan umatnya, tapi ternyata ditolak dengan begitu hebatnya, dihinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyender Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril, datang malaikat Jibril, membawa malaikat. Mau malaikat apa? Malaikat nyago gunung. Malaikat nyago jibal. Jibal itu gunung. Nyago gunung. Ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku ni malaikat penjaga gunung, diutus oleh Allah untuk menghadap engkau, untuk meminta apa yang kau minta, terserah engkau. Apa yang kau inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Penjaga gunung ngomong, malaikat penjaga, aku diutus Allah untuk menghadap engkau. Apa yang kau perintahkan akan aku gawekan. Kalau seandainya kau perintahkan aku mengangkat gunung ini, kuhancurkan semua orang Taif itu. Allahu Akbar. Lagi sakit Pak, lagi berdarah-darah, lagi susah luar biasa. Datang malaikat penjaga gunung ingin menghancurkan itu. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam riwayat lain, kalau seandainya darah yang ada di badanmu menetes ke tanah, aku ratakan mereka dengan tanah. Allahu Akbar. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Asallah, tidak. Aku berharap mudah-mudahan lahir dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang akan mengesahkan Allah la syarikalah, dan tidak tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit Pak, sulit. Kita alhamdulillah tinggal menikmati hasilnya, tinggal menjalankan syariatnya, kita masih merasa malas. Ya Allah, bagaimana tidak kita malu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sampai kasih itu kota Taif itu 100% Islam berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hebat sekali. Nabi Nuh hebat luar biasa, 950 tahun berdakwah ngajak wong. Muridnya yang ikut sama dia tidak kurang dari 60-70. Bayangkan berapa tahun? 950 tahun ngajak wong. Yang diikut cuma berapa? Yang ikut 70. Ya Allah, luar biasa dakwahnya. Bukan main-main ini. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 10-20 tahun. 950 tahun. Ya Allah, begitu hebat kesabaran Nabi Allah Nuh alaihi
alaihi salam. Berarti sampai beberapa generasi, Pak. Dari mulai kakek, bapak, cucung ya, masih dah galak ikut juga. Mungkin kita ngajak wong, bapak dah galak, berhenti ngajak wong itu. Dah galak sudah, dah ngurusinya. Tapi tidak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh itu ngapa digelarin Nuh? Karena Nuh itu orang yang banyak mengajak. Tiap hari datang ke rumah wong, ayo beriman kepada Allah. Tiap hari, ya Allah. Sabarnya Nabi Allah Nuh alaihi salam luar biasa. Maka dari itu wa tartibu awliya al-izzati fil afdaliyati tartibihim fil adi wa yajibu 'ala al-mukallaf fi al-mu'aqaidil iman fi haqqi risalah salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi inilah manusia-manusia paling mulia yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini, yaitu dari semua para nabi, diringkas lagi para rasul, kemudian diringkas lagi ada malaikat ulul azmi yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya, dan sebentar lagi akan hadir di depan kita hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapkan cinta kita, persiapkan sholawat kita untuk kita hadiahkan dengan hadiah yang terbaik dari kita untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan kesehatan walafiat, diberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan dan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.